Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvianini dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Saya berasal dari kelas BPID. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah tafsir BPI. Dosen pengampu Bapak Kusnadi. Di sini saya mengambil tema tentang ayat Al-Quran tentang cara memelihara kesehatan mental. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesehatan mental. Menurut Badan Kesehatan WHO, bahwasanya kesehatan mental itu adalah keadaan sejahtera. Setiap individu mampu mengetahui potensi dirinya sendiri. Terus juga seorang individu itu mampu mengatasi tekanan normal dalam kehidupan sehari-harinya, mampu bekerja secara produktif dan baik, terus juga mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Sedangkan menurut para ahli, bahwasanya kesehatan mental itu ialah keadaan sejahtera, keadaan aman, keadaan tentram yang ada dalam diri manusia. Kesehatan mental juga itu keadaan kondisi jauhnya dari ketegangan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu kita perlu mengetahui kondisi kesehatan mental. Jadi ciri-ciri kondisi mental yang sehat itu ialah mampunya mengontrol emosi, terus juga mampu meneguhkan pendirian. Yang ketiga itu mampu menyesuaikan diri di tempat yang ramai, terus mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu, dan terus yang selanjutnya individu yang merasa tenang, damai, tentram, dan jauh dari kegelisahan. Terus yang selanjutnya itu mampu mengekspresikan intelektualnya semampu mungkin. Terus itu menurut Islam, ciri kesehatan mental adalah terhindarnya dari gejala-gejala gangguan jiwa, terhindarnya dari gangguan jin. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang ayat Al-Quran yang membahas tentang kesehatan mental. Jadi teman-teman, itu banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk memelihara kesehatan mental kita. Itu salah satunya itu kita dapat berpuasa, sholat, dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Di sini saya akan membacakan ayat Al-Quran yang membahas tentang kesehatan mental. Itu di dalam surat Yunus ayat ke-57. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak hafal. Yang berbunyi, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Terus itu yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan penunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Terus selanjutnya itu ada juga ayat Al-Quran yang membahas tentang kesehatan mental. Itu di dalam surat Al-Fat ayat keempat. Saya akan membacakannya beserta artinya. Huwallazi
anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakim. Itu yang artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi teman-teman, menurut ayat Al-Quran yang setelah saya bacakan tadi, bahwasanya itu orang yang mentalnya yang sehat itu adalah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara memelihara kesehatan mental menurut ayat Al-Quran. Jadi cara menjaga kesehatan mental menurut ayat Al-Quran itu ada 3 metode. Yang pertama itu adalah imaniyah, yang kedua islamiyah, dan yang terakhir itu insaniyah. Jadi imaniyah itu berarti aman atau kepercayaan. Jadi jiwa orang yang sehat mentalnya itu adalah jiwa orang yang beriman. Beriman ini tadi berarti itu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jiwa orang beriman ini adalah jiwa orang yang hatinya merasa tentram. Terus itu yang selanjutnya Islamiyah. Jadi Islamiyah ini secara etimologi itu bermakna ada 3 makna. Yang pertama itu adalah penyerahan dan ketundukan, perdamaian dan keamanan, dan keselamatan. Terus selanjutnya itu ada insaniyah. Jadi insaniyah ini berarti adalah baik. Jadi insaniyah di dalam metode ini berarti orang yang baik. Jadi itu orang yang baik yang tahu akan hal-hal baik dan melakukannya dengan sesuai prosedur atau sesuai dengan yang telah Allah perintahkan. Jadi dari definisi yang telah saya jelaskan di atas itu ada kiat-kiat supaya kita dapat memelihara kesehatan mental kita. Jadi yang pertama itu adalah beriman. Tadi sudah dijelaskan. Jadi supaya mental kita itu terjaga, kita mesti harus menjaga iman kita. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya beriman itu ialah hati yang dalam keadaan tentram dan percaya. Jadi ketika kita beriman, kita percaya akan semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi kita tidak terlalu sibuk gelisah memikirkan masa depan kita, karena segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan. Tetapi di samping itu kita harus berusaha. Terus itu ada kiat lagi yang kedua, itu kita dapat memelihara kesehatan mental kita dengan jangan bersedih hati, jangan terlalu berlarut-larut ketika ada masalah. Itu terdapat di dalam ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 139. Saya akan bacakan artinya. Itu, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Lagi-lagi dijelaskan bahwasanya jika orang yang beriman. Jadi seperti yang telah saya bacakan artinya tadi, itu jika kamu orang yang beriman. Jadi iman ini adalah suatu landasan paling utama untuk kita memelihara kesehatan mental. Dan insya Allah ketika seseorang yang beriman, maka
itu mentalnya akan terjaga. Terus itu kiat yang selanjutnya itu bertakwa. Jadi bertakwa itu seperti apa ya? Seperti kita percaya dan taat terhadap semua peraturan semua yang ada di dalam Al-Quran. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut berbuat maksiat. Jadi bertakwa ini salah satu juga untuk menjaga atau memelihara kesehatan mental kita. Terus selanjutnya itu bersabar. Jadi orang yang bersabar itu adalah orang yang secara tidak langsung sedang menjaga kesehatan mentalnya. Karena ketika kita bersabar atas ujian yang telah Allah berikan kepada kita, setidaknya hati kita itu akan merasa tenang dengan kesabaran itu. Dan ketika kita menjadi orang yang tidak sabar, dan mungkin kita akan gelisah karena kita merasa apa yang kita inginkan itu harus terjadi dengan cepat, padahal segala sesuatu itu butuh proses. Jadi Allah juga sudah jelaskan di dalam Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 155 tentang bersabar. Jadi tentang bersabar yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi seperti yang telah dijelaskan menurut ayat ini, mungkin ini Allah sengaja menguji kita dengan kekurangan harta, dengan kelaparan, supaya kita mampu bersabar. Dan bagi orang-orang yang bersabar, maka berbahagialah. Jadi menurut saya bersabar ini manfaatnya untuk kesehatan itu adalah kita dapat menghilangkan depresi kita dengan meyakinkan diri kita bahwa kita harus sabar. Hanya itu. Terus selanjutnya kita harus optimis. Jadi optimis ini itu adalah yakin kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa. Jadi teman-teman, ketika kita mengalami masalah, itu kita harus optimis bahwasanya masalahnya akan selesai. Karena sangat tidak mungkin ketika Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk dikasih suatu ujian, maka Allah percaya pada diri kita bahwa kita bisa menyelesaikan masalah itu. Dan juga Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi optimis, jangan merasa lemah, dan bersedih hati. Dan dengan sikap ini insya Allah kita akan terhindar dari gangguan mental. Terus itu yang selanjutnya, kita dapat memelihara kesehatan mental kita dengan belajar memahami dan mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi semua umat muslim di dunia ini ya. Jadi ketika kita mampu memahami dan mempelajari Al-Quran, itu ada banyak hal tentang cara ada yang mengatur kehidupan kita dari bangun tidur hingga bangun lagi. Ketika kita mampu mengamalkan semua isi Al-Quran itu, maka itu sangat pasti kita akan terjauh dari yang namanya sakit mental. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang taat dengan agama itu adalah orang yang paling bahagia. Terus selanjutnya itu kita dapat berpuasa dan melaksanakan sholat. Jadi berpuasa ini itu
tidak hanya menahan lapar dan minum namun juga bisa menahan hawa nafsu kita. Jadi untuk orang yang sedang ingin memelihara kesehatan mental itu dapat melakukan anjuran yang telah saya sebutkan tadi. Dan saya mohon maaf jika ada suatu hal yang berbeda pendapat dengan teman-teman sekalian, karena di sini saya juga masih belajar. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.